Di batas. Ada batas. Batas. Malam ini kita akan membahas sawab man shama Ramadan, pahala yang akan didapat bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pahala apa saja yang akan mereka dapat ketika mereka betul-betul memperhatikan bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan beriman kepada Allah, yakin akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi, ketika kita beribadah, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus yakin bahwa di dalam bulan Ramadan ada ribuan janji Allah yang pasti akan Allah tepati. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada seorang hamba, maka sesuatu yang dijanjikan oleh Allah tersebut, jikalau seandainya dilakukan oleh seorang hamba dengan betul-betul penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka janji yang Allah janjikan kepadanya pasti akan Allah tunaikan. Kita harus yakin ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu, tidak boleh ada sakwa sangka, tidak boleh ada khawatir, yakin, tasdik, at-tasdik bigel, tasdik betul-betul meyakini, percaya, gak ada keraguan sedikit pun bahwa kalau kita beribadah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, pasti apa yang Allah janjikan untuk orang yang berpuasa ditunaikan. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Di antaranya apa janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala? Kalau firman yang tadi saya bacakan di awal mula daripada kita membahas kitab ini, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diperintahkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah puasa ini pula pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang datangnya sebelum kalian. Jadi semua para nabi dan para rasul itu diperintahkan untuk berpuasa, bahkan di awal kenabian Nabi Muhammad SAW, di awal juga kerasulan Nabi Muhammad SAW, perintah puasa ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Ramadan ini diberikan oleh Allah hanya untuk menunjukkan keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang lain dapat Ramadan, tidak ada. Illa terkecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan Ramadan. Umat-umat yang lain, ya hadis bagaimana puasa mereka, ada yang berpuasa di awal bulan 3 hari, ada yang mereka di pertengahan bulan, ada mereka di akhir daripada bulan, bahkan ada di hari-hari tertentu puasanya mereka. Puasanya mereka. Beda halnya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad SAW pun, sebelum turunnya ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa,
belum adanya perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka puasa saat itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di awal setiap bulan. Awal bulan 3 hari puasa. Sama dengan Muharram, Asyura, 10 Asyura. 10 Asyura. Puasa 10 Asyura. Ya, puasa 10 Asyura. Setelah ada perintahnya Ramadan, maka tidak ada lagi puasa yang wajib selain daripada puasa Ramadan. Paham? Maka puasa-puasa yang tadinya wajib bagi Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi terhapuskan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya puasa ini bisa menggiring kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Ayo perhatikan. Bagaimana caranya puasa ini bisa menggiring kita menjadi orang-orang yang bertakwa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang bersumber daripada sahabat jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan betul-betul ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ada syarat. Syarat agar puasa ini menjadi penghapus dosa, syaratnya apa? Iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, syaratnya tidak ada amalan yang kau lakukan termasuk puasa terkecuali semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itu syaratnya. Kalau enggak, maka puasamu tidak akan pernah menjadikan engkau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan syarat iman dan ihtisab. Dengan syarat imanan wa ihtisaban. Paham? Itu dulu syaratnya. Jangan anggap sepele. Bukan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana puasa ini bisa menjadikan kita orang-orang yang fitrah, bersih, suci, keluar dari bulan Ramadan seperti keluarnya bayi dari rahim ibunya. Itu yang kita harapkan. Ramadan bukan hanya bulan asik-asikan saja, bulan ramai-ramaian saja, tapi Ramadan adalah bulan untuk kita menuai ampunannya Allah. Bulan untuk kita menuai keridhaannya Allah. Bulan untuk kita menuai pahala yang dicurahkan oleh Allah. Itu Ramadan. Itu yang kita inginkan. Baik dong. Dengan syaratnya bagaimana? Seseorang gak bakalan bisa imanan wahtisaban. Gak bakal. Oh, imanan wahtisaban ini mudah diucapkan tapi susah dipraktekkan, saudara. Diucapkan mudah tapi dipraktekkan sulit, dipraktekkan susah, dipraktekkan ribet. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang bermuara an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shama Ramadan. Perhatikan. Kalau mau cari imanan ihtisaban, ini kuncinya nih. Untuk dapatkan imanan ihtisaban bagaimana?
Ini diberi jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak hanya sekedar berpuasa, enggak hanya sekedar berpuasa, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa arafa hududahu. Itu syaratnya. Wa arafa hududahu, dan mengetahui batasan-batasan puasa. Paham batasan-batasan puasa. Mana yang dapat membatalkan puasa, mana yang tidak dapat membatalkan puasa, mana yang dapat membatalkan pahalanya puasa, mana yang tidak dapat membatalkan pahalanya puasa, mana wajibnya puasa, mana sunnahnya puasa, mana rukunnya puasa, mana fardunya puasa. Dia paham, dia mengerti, dia pelajari, sehingga mampu untuk dia terapkan kesehariannya ketika dia berpuasa. Dia tahu batasan-batasan puasa. Oh, saya lagi berpuasa, saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh mengerjakan ini. Dia tahu batasan-batasan yang demikian ini, itu yang diminta. Sehingga ketika memahami batasan tersebut, dia akan mampu masuk ke dalam ranah imanan wahtisaban. Kalau enggak, dia enggak mampu masuk ke dalam ranah imanan wahtisaban. Enggak. Bukan asal hadis, bukan asal ucap, tapi ada hadis-hadis yang lain menentukan kau masuk ke ranah ini, maka lewat pintunya ini. Pintunya apa? Arafa hududahu. Harus kau memahami terlebih dahulu batasan-batasannya. Kau nggak bakalan bisa masuk seenaknya ke suatu negara kalau kau tidak melewati perbatasan tersebut. Nah, perbatasan itulah membedakan antara negara satu dengan negara yang lain. Aturan dari dalam negara yang satu dengan negara yang lain. Syarat masuk dalam negara yang satu ke negara yang lain. Itu disyarati, dibatasi, dibedakan dengan hudud. Batas. Paham? Dibatas. Ada batas.